Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ramusadi, perkuliahan Teknologi 16 Negara. Saya Kadon menemani pembelajaran presentasi Teknologi 16 Negara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pendekatan sistem dan sistem thinking. Pada pertemuan yang lalu, bagaimana kita menganalisis pendekatan sistem dari sistem umum, baik dengan filosofi sistem, manajemen sistem, dan analisis sistem, dan juga ada sistem organisasi. Maka pada kesempatan ini pendekatan sistem ini kita membahas tentang sistem manajemen. Di dalam sistem manajemen ini pada dasarnya merupakan suatu siklus yang terus-menerus bergerak, yaitu dimulai dari planning, lalu kegiatan berikutnya ada organizing, lalu directing dan ordering, dan balik lagi ke planning. Itulah siklus sistem yang terus berlanjut. Jadi kalau kita mengelola suatu organisasi gitu ya, manage suatu organisasi, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan apa yang disebut dengan planning, melakukan perencanaan. Perencanaan, lalu bagaimana melakukan pengorganisasian, lalu bagaimana mengarahkan apa yang sudah direncanakan dan diorganisasikan dilaksanakan, lalu mengawasi jalannya kegiatan-kegiatan di pelaksanaan itu sendiri. Nah, setelah ada pengawasan, lalu ada umpan balik, maka perencanaan itu disesuaikan, bila perlu ditingkatkan. Biasanya ketika kita melakukan peningkatan secara berkelanjutan, continuous improvement gitu ya, maka rencana itu targetnya, sasarannya, tujuannya, visi misinya ditingkatkan, terutama dari sasarannya dan targetnya itu ditingkatkan. Nanti bagaimana pengorganisasian, bagaimana pengarahannya, lalu melakukan pengawasan terus di dalam sistem manajemen itu terus berputar, itu siklusnya akan terus dalam suatu masa. Cuma nanti ada perbaikan, peningkatan setiap saat. Nah, itu yang dimaksud dengan siklus sistem manajemen. Nah, dalam sistem manajemen tersebut yang harus diperhatikan dalam menjalankan sistem manajemen, pertama, menerapkan setiap fungsi dalam melaksanakan setiap fungsi yang lain. Maksudnya begini, manajemen harus melakukan perencanaan. Apa yang direncanakan? Ya, perencanaan pengorganisasikan. Lalu perencanaan tentang pengarahan dan perencanaan tentang pengawasan. Ketika manajer atau pemimpin melakukan pengorganisasian, apa yang mengorganisasikan perencanaan, mengorganisasikan pengarahan, dan mengorganize for controlling, mengorganisasikan pengawasan. Nah, ketika kita melakukan pengarahan, ya, mengarahkan pelaksanaan, mengarahkan pengorganisasian, mengarahkan pengawasan. Dan ketika kita melakukan pengawasan, ya, apa, mengontrol tentang perencanaan, mengontrol tentang pengorganisasian, mengontrol tentang pengarahan. Nah, itu semua yang pertama. Jadi menerapkan satu fungsi, setiap fungsi ke fungsi yang lain, itu maksudnya seperti itu. Nah, itu harus kita perhatikan. Lalu juga dalam salah suatu fungsi harus mengkaitkannya dengan fungsi-fungsi lain. Jadi ketika kita melakukan perencanaan, sebenarnya yang direncanakan adalah pengorganisasian, merencanakan directing, merencanakan pengawasan. Ketika kita bicara tentang pengorganisasian, juga akan bicarakan tentang fungsi-fungsi lain, dan seterusnya sampai kepada itulah yang dimaksud dengan sistem manajemen. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kaidah berpikir sistem. Nah, ini berpikir sistem atau sistem thinking itu merupakan salah satu disiplin belajar. Yang kedua merupakan kerangka konseptual sebagai alat analisis yang dapat memudahkan kita memahami pola-pola interaksi
secara keseluruhan serta membantu kita mengubah pola-pola interaksi tersebut secara lebih efisien. Nah, jadi sebagai salah satu disiplin belajar juga sebagai suatu kerangka alat analisis. Jadi yang namanya berpikir sistem itu bukan untuk memecahkan masalah, tapi analisis untuk memudahkan bagaimana pola-pola interaksi itu sehingga kita bisa membantu memecahkan masalah dengannya. Jadi alat bantu untuk memecahkan masalah, bukan pemecah masalah sendiri. Itu yang namanya sistem. Nah, sebelum kita mengenai kerangka berpikir sistem, maka kita yang perlu dilakukan itu supaya berpikir sistem adalah proses pembelajaran. Di dalam kehidupan kita itu biasanya ada 3 proses pembelajaran. Pertama itu apa yang disebut dengan proses belajar, learning how to learn. Proses mempelajari, memahami, menghayati, dan melaksanakan paradigma baru. Jadi learning how to learn itu berarti kita mempelajari, memahami, dan menghayati, melaksanakan paradigma baru. Jadi sebagai seorang pembelajar gitu ya, bagaimanapun juga kita harus mempelajari hal yang baru gitu. Paradigma baru, bahkan harus menciptakan paradigma baru gitu. Dan itu pelajaran pahami dan dalam melaksanakannya. Itu yang dimaksud dengan learning how to learn. Jadi kita terus-menerus seperti itu. Lalu juga samping hal-hal baru juga yang namanya proses pembelajaran itu juga learning how to unlearn. Apa itu learning how to unlearn? Adalah proses mengevaluasi, menghadapkan dan melakukan paradigma yang ternyata sudah tidak sesuai dengan tantangan terkini. Jadi kalau ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai lagi gitu ya dengan kekinian, ya harus ditinggalkan gitu, jangan terus-menerus di situ aja. Misalnya tidak ada zamannya lagi kita itu bahwa menganggap perencanaan yang berjangka gitu ya tidak berlaku lagi gitu ya, karena ternyata perubahan itu begitu cepat sehingga model rencana strategis yang terus-menerus mengadaptasikan dengan perubahan itu lebih cocok. Nah, jangan kita ngotot ingin model yang sifatnya bisa mengendalikan, mengeksploitasi kondisi lingkungan yang ada. Nah, jadi perencanaan itu saklek gitu loh, bahwa tahun sekarang harus seperti ini, tahun kedua seperti ini, tahun ketiga seperti ini gitu ya, tidak seperti itu. Tapi harus kita terus-menerus mengadaptasi dengan lingkungan. Ibarat kalau kita melakukan perencanaan sekarang itu ya seperti mau berlayar di laut, kita main berenang itu apakah mau atau main selancar gitu ya, itu apakah mau melawan arus atau mengikuti arus. Nah, gitu ya. Yang akan selamat itu akan mengikuti oleh kandung perencanaan strategis itu adalah mengikuti arus gelombang gitu ya. Hanya belajar itu terus-menerus ya, kalau nggak sesuai tinggalkan. Banyak hal-hal yang tidak sesuai yang harus kita tinggalkan. Nah, demikian juga kalau yang hal baru ya memang diperlukan, ya kita harus belajar gitu ya. Jadi kita misalkan belajar bagaimana revolusi di dalam teknologi informasi dan komunikasi. Ada sekarang itu ada kecerdasan buatan yang kita harus belajar tentang itu. Nah, lalu ada yang namanya learning how to relearn. Proses menggali, menemukan dan mendaya-gunakan karena lama yang ternyata memberikan kontribusi untuk pemecahan problem saat ini. Misalnya kalau di kita itu di beberapa tempat itu ada yang namanya budaya-budaya yang bisa menimbulkan semangat untuk membangun gitu ya. Misalnya ada yang namanya, kalau kita ketemu itu ada etika protestan. Kalau di tata Sundanya ada yang namanya budaya Sunda gitu ya. Itu juga ada hal yang perlu digali. Termasuk juga mungkin program-program pemerintah yang kita benci pada waktu sekarang ini, misalnya Orde Baru gitu ya. Nah, walaupun sekarang ada yang menyukai lagi Orde Baru gitu ya. Nah, itu ya tidak semua harus dibenci, ada hal-hal positif, ada yang negatif ya. Oleh karena itu yang positif yang kita harus tingkatkan, misalnya bagaimana pengembangan program KB pada waktu era
Orde Baru itu sangat berhasil, ya kita harusnya tiru aja, jangan kita abaikan ya. Lalu juga ada bagaimana kegiatan posyandu itu bisa meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak gitu ya. Nah, itu kita harus juga bisa direvitalisasi kembali gitu ya. Hal-hal semacam itu. Nah, itulah proses pembelajaran. Nah, menurut Peter Singh gitu ya, bahwa ada 5 disiplin belajar. Di antaranya ada sistem, nanti yang terakhir itu kita akan belajar tentang berpikir sistem tadi, system thinking tadi. Tapi akan lebih baik kalau ternyata gitu ada 5 disiplin belajar. Pertama, menurut Peter Singh itu disiplin belajar yang pertama itu adalah personal mastery. Seorang terus-menerus mengklarifikasi dan mempelajari visi pribadinya, memfokuskan energinya, dan membawa kesadarannya dan memandang realitas yang secara objektif. Nah, ini seorang yang mau berhasil yang terus-menerus belajar itu ya seorang yang mampu terus-menerus mau apa sih kita itu ya. Orang itu harus menguasai diri sendirinya dengan cara mau apa, mau bagaimana kedepannya kita itu ya sebagai suatu manusia pribadi. Lalu setelah tahu apa yang mau kedepannya itu, misalnya cinta-cintalah kalau dulu itu namanya visi pribadinya apa, mau menjadi seorang kepala dinas misalnya ya, kira-kira secara visi pribadi itu bagaimana caranya supaya menjadi seorang kepala dinas ya, memfokuskan energinya itu ke sana gitu ya. Jangan pergi ke dukun tentu saja ya, atau jangan menyuap gitu, tapi harus bagaimana dia bekerja secara baik gitu ya, belajar secara baik sehingga meningkatkan kinerjanya, sehingga dia bisa terfilm ya, termonitor. Nah, itu termonitor oleh orang-orang yang berwenang untuk menilainya, sehingga dia bisa memiliki peluang. Tapi terus belajar. Dan terus kalau belum sampai kepada visi pribadinya itu, membangun kesabaran. Jangan main tadi ke dukun, main suap itu, terus membangun dirinya. Atau jangan-jangan memang visi kita terlalu tinggi yang keperinasnya gitu ya. Mungkin lebih cocok jadi kabit, tabah gitu ya. Atau jangan kasih ya. Jadi yang jelas aja. Dan memandang realitas secara objek. Jadi tadi ya, kalau kita memang mungkin tidak berpotensi menjadi sekda ya jangan jadi sekda, tidak berpotensi jadi kepala dinas ya harus jangan gitu ya. Melihat dong potensi realitas diri sendiri gitu ya. Harus seperti itu orang dia. Itulah yang namanya dapat menguasai diri sendiri gitu ya. Jadi melakukan penyusuan memandang realitas sebagai objek itu, melakukan penyusuan. Nah, itu yang orang yang akan bahagia kan seperti itu. Jadi pertama harus mengklarifikasi apa yang mau saya gitu ya, apa yang dimaui saya gitu ya, mau apa gitu ya. Lalu memfokuskan energinya bagaimana segenap apa yang kita miliki, kompetensi kita, kepribadian kita dipakai untuk bisa maunya kita itu. Lalu kalau sudah ada ya sabar gitu ya. Ya sabar. Ya dalam agama kan juga begitu ya. Usahanya sekuat tenaga gitu ya. Doa sudah, usaha sudah, tinggal sabarnya kan. Menurut takdir aja, menurut takdir kan gitu. Kalau sudah usaha tapi sudah puas kan gitu. Dan jangan lupa memandang realitas secara objektif. Jadi kalau memang tidak layak jangan terus menerus ya. Ingin tetap jadi kepala dinas gitu ya. Nah ini yang harus sangat penting gitu ya. Demikian juga kalau cita-cita lain itu harus terus menerus realitas gitu ya. Real seperti apa kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin belajar yang kedua adalah mental model. Nah, seorang itu selalu berusaha berkaca diri, bercermin diri gitu ya. Belajar memahami gambar jati dirinya di dalam dunia. Nah, ya apa kita berkaca diri, apa sih kelemahan kita, apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita, apa sih keunggulan kita. Nah, itu harus dipahami terus. Apa sih keinginan kita, apa sih kebutuhan kita.
Apa sih yang orang lain harapkan dari kita? Apa sih yang bisa diberikan kita kepada orang lain? Nah, itulah memahami gambar jati dirinya itu seperti itu. Termasuk ke dalam disiplin belajar ini adalah inquiry, kemampuan meyakinkan segala sesuatu tentang orang lain. Jadi bisa saja kita itu inquiry itu mengekspor orang lain, meyakinkan orang lain gitu ya. Ya. Lalu yang kedua advokasi. Apa itu kalau inquiry kemampuan meyakinkan segala sesuatu tentang orang lain, tapi kalau advokasi itu kemampuan meyakinkan segala sesuatu tentang diri kita kepada orang lain. Jadi kita itu advokasi itu kita menjual kita. Nah, jangan pengen jadi kepala dinas tapi kemampuan kita nggak pernah ditonjolkan, kompetensi kita nggak pernah ditonjolkan, kinerja kita tidak bisa tonjolkan, ya susah itu ya. Ya tetap saja kerjanya dengan baik, harus ada prestasi-prestasi yang ditonjolkan itu ya. Jangan sampai kita tidak mau menonjol gitu ya. Ya harus menonjol gitu ya. Itu yang namanya advokasi. Yang selanjutnya itu disiplin belajar yang ketiga itu servation. Seseorang membangun keterampilan dirinya dalam menyatukan gambaran masa depan bersama. Yang dengan ini mendorong kerukunan dan keterlibatan yang tulus sekaligus menghindari pembangkangan. Nah, ini yang sangat penting juga ya. Kalau sudah visi pribadi, gitu ya, mau menjadi visi organisasi. Nah, kalau sudah menjadi visi organisasi, berarti visi itu harus dibagi supaya dimiliki bersama. Kalau tidak dimiliki bersama, gitu ya, misalnya orang yang sekarang ini menjadi pemimpin ingin membangun infrastruktur, tapi itu tidak dibagi kepada rakyatnya, kepada bawahannya, ya tidak ada yang mendukung, malah banyak yang membangkang, ngapain gitu ya. Katanya itu membangun infrastruktur, toh kita tidak makan infrastruktur, ya gitu kan. Akhirnya kan bilang begitu. Nah, jadi share vision itu sangat penting. Selanjutnya adalah team learning. Nah, disiplin belajar yang keempat itu adalah team learning. Seorang belajar bagaimana memahami pola-pola interaksi di dalam kelompok yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, ini sangat penting itu bagaimana kita itu bekerja secara tim dan terus belajar tentang tim itu sendiri gitu ya. Apa yang bisa diberikan kepada tim, apa yang tim bisa berikan kepada dia gitu ya. Itu harus belajar terus itu ya, karena itulah proses pembelajaran itu. Dan yang terakhir yang kita akan mau bahas lebih lanjut itu tentang system thinking. Disiplin belajar yang kelima menurut Peter Seng itu adalah system thinking. Sekarang kerja konseptual, sosok pengetahuan dan analis yang dapat memudahkan kita memahami semua pola interaksi dalam suatu sistem. Sekaligus membantu kita memahami bagaimana kita dapat mengubah pola-pola interaksi tersebut secara efektif. Nah, ini jadi sebenarnya kita itu kerja konseptual ya untuk memudahkan kita memahami pola-pola interaksi yang ada di dalamnya. Jadi bagaimanapun kalau berpikir sistem dalam suatu kegiatan apapun itu terdiri dari atas komponen-komponen yang saling berhubungan. Tapi karena saking ruwetnya, maka kita harus ada pola interaksi di dalamnya, kita bangun pola interaksi di dalamnya. Ya, itu sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir sistem. Nah, di samping berpikir sistem itu juga kita itu sebenarnya supaya kita itu berpikir sistemik itu dalam memahami persoalan-persoalan yang pertama itu karena kita itu sebenarnya mau memecahkan masalah. Nah, untuk mengurai permasalahan yang lebih baik itu maka kita harus memahami persoalan-persoalan mendasar gitu ya. Jangan sampai ini seperti fenomena gunung es. Ya, fenomena gunung es. Apa fenomena es itu? Yang peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian itu yang kelihatan di permukaannya saja, gitu ya. Ya, itu yang paling terlihat itu biasanya event kejadian-kejadian itu yang kelihatan di muka, di samping-samping itu saja. Sebenarnya di samping peristiwa-peristiwa yang berkaitan itu ada pattern tadi, pola itu yang dipakai polanya ya. Bahkan ada strukturnya. Jadi berpikir sistem itu bukan memecahkan masalah yang ada di event, tapi minimal ada pola-pola persoalannya, nanti terbangun struktur. Kira-kira apa ya
memecahkan masalah yang paling mendasar setelah tahu pola-pola interaksi antara event-event, pola seperti apa, struktur seperti apa permasalahannya. Jadi yang namanya permasalahan itu bukan hanya di peristiwa kejadian, event gitu. Tapi bagaimana memecahkan masalah itu, jadi keterkaitan itu strukturnya apa sehingga bisa memecahkan masalah. Misalnya gini ya. Yang sering terjadi misalnya kalau kita melihat di kota-kota besar itu bagaimana ada gubuk-gubuk ya, rumah-rumah tidak layak huni, itu rumah-rumah yang tidak layak huni, tidak sehat gitu, sehingga betul-betul menjadi fenomena kemiskinan perkotaan gitu ya. Nah, salah satu mengawasi itu adalah membangun rumah susun. Tapi ketika rumah susun budayanya belum terselesaikan, maka budaya di gubuk-gubuk derita tadi dibawa ke rumah susun. Apa sih budayanya? Kekumuhan. Fenomena kekumuhan itu pindah dari gubuk-gubuk ini ke rumah susun. Jadi rumah susun juga kumuh, tidak sehat lagi gitu. Nah, apa yang salah gitu ya? Berarti ada pola yang harus dibereskan gitu ya, permasalahan yang harus dibereskan. Bahkan mungkin strukturnya apa nih yang paling mungkin nilai yang perlu dibangun dulu gitu ya, budaya dulu yang harus ditegakkan dulu, bahwa budaya hidup bersih gitu ya, bahwa strukturnya itu bahwa yang namanya kebersihan itu adalah keimanan gitu kan. Lalu nilai tadi budayanya bersih itu adalah harus ditanamkan lebih dulu, baru nanti peristiwa budaya itu dengan sendiri. Jangan sampai budaya dari kampung yang masih tanah luas dibawa ke situ, misalkan masih ingin memelihara ayam, bebek, kelinci, bahkan kambing gitu ya, di rumah susun dibayangkan itu. Jadi tidak bisa itu persoalan itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Itulah sebenarnya yang namanya berpikir sistem seperti itu gitu ya. Bagaimana caranya memetakan persoalan gitu ya. Jangan memecahkan masalah itu di peristiwa-peristiwa saja. Satu lagi saya contohkan misalnya peristiwa gelandangan, pengemis, dan apalagi ya yang anak pang gitulah gitu ya. Itu di kota-kota besar, bahkan sekarang merubah kota kecil pun muncul seperti itu. Nah, kan kalau yang pemecahannya kalau diikut aja itu berarti kan menggaruk mereka lalu ditempatkan di di rumah-rumah singgah atau di dinas sosial, miliknya dinas sosial, penanggung dinas sosial gitu ya. Pelacuran juga demikian ya, sering sekali pelacuran juga demikian, digaruk saja lalu disimpan di pesantrennya dinas sosial gitu ya. Nah itu nggak mau memecahkan masalah gitu ya, diberikan keterampilan balik lagi ya. Jadi harus ada gitu peristiwa-peristiwa itu. Kalau hanya digaruk semacam itu, diberi keterampilan, nah selesai. Jangan-jangan ada apa, misalkan ada sistem ekonomi, jangan-jangan sistem ideologinya ya, sistem ekonomi yang nggak benar gitu ya, atau jangan-jangan sistem ideologi yang nggak benar gitu kan, gitu harus dirombak gitu semuanya itu. Jadi persoalan-persoalan yang sebesar itu harus apa kira-kira yang harus. Nah itu sebenarnya kita berpikir sistem. Nah ini untuk berpikir sistem itu kita bisa menggunakan alat lain, yaitu alatnya itu adalah diagram simpal balikan. Nah, untuk menentukan, jadi untuk berpikir secara sistem itu kita ada alat bantunya, itu namanya diagram simpal balikan. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa membuat pola persoalan itu terpetakan, bahkan mungkin struktur tadi. Nah, langkah-langkah yang pertama itu yang menentukan variabel yang menjadi faktor penentu suatu isu tertentu. Yang kedua, membangun keterkaitan antar variabel untuk memetakan permasalahan yang menyangkut isu tertentu. Jadi setelah variabelnya apa saja gitu ya, lalu dibikinlah keterkaitannya. Yang ketiga, membuat program-program setiap isu yang terbentuk. Dan yang keempat itu menentukan prioritas program, dan yang kelima melaksanakan program. Jadi pada dasarnya ini berpikir sistem itu, kalau menurut saya itu bagaimana kita bisa menentukan program-program pembangunan.
untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi sekali lagi, ini ada pertama penentuan variabel yang menjadi faktor penentu suatu isu tertentu atau permasalahan tertentu, lalu membangun keterkaitan antar variabel untuk memetakan permasalahan yang menyangkut isu tertentu. Nah, ini sebenarnya sistemnya di situ ya. Verifikasi sistem. Lalu setelah ada terpetakan masalahnya, kira-kira setiap keterkaitan itu membuat program untuk memecahkan masalah itu di sistem tertentu ya. Lalu menentukan prioritas program, kira-kira dari masalah-masalah yang ada itu, kira-kira program itu seperti apa? Lalu melaksanakan program itu. Jadi program yang prioritas itu. Nah, itu sebenarnya yang sangat penting langkah-langkah diagram balikan dalam rangka berpikir sistem. Nah, saya contohkan saja nih ya persoalannya ya. Persoalannya itu, ini persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah dikaitkan dengan potensi daerah. Bagaimana supaya ada tingkat kemajuan yang berkelanjutan di daerah. Nah, apa kira yang menentukan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu kalau dikaitkan dengan potensi daerah? Ya, minimal satu itu variabel pelayanan publik. Yang kedua variabel kemampuan SDM. Yang ketiga kepatuhan pajak, penerimaan pajak. Lalu ada program pemerintah daerah, ada rencana strategis daerah, ada visi misi daerah, gitu ya. Lalu ada kemampuan pelatihan, alokasi anggaran, kemajuan ekonomi daerah, potensi SDM daerah, dan potensi SDM potensi SDA, sumber daya alam daerah. Nah, dari sekian variabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bagaimana keterkaitannya? Nah, ternyata ada pola yang 3. Pola yang pertama di sini yang berisi pelayanan publik, kemampuan SDM, gitu ya, kepatuhan pajak, penerimaan pajak. Jadi kalau pelayanan publik baik itu dari mana? Kalau kemampuan SDM-nya baik. Kalau kemampuan SDM-nya baik, kenapa? Kalau ada kepatuhan pajak. Kalau kepatuhan pajak baik, kalau ada penerimaan pajak. Kalau penerimaan pajak baik, kalau ada pelayanan publik baik, ada propeda gitu. Ada propeda gitu dan pensa yang baik itu dilaksanakan baik. Ada lagi variabel yang mempengaruhinya itu adalah visi dan misi daerah. Nah, kalau pelayanan publik baik ini tentu saja membawa kemajuan perekonomian daerah. Kalau kemajuan perekonomian daerah ada alokasi anggaran untuk pelatihan. Kalau pelatihan ada peningkatan kemampuan. Nah, kemampuan kemajuan ekonomi daerah itu alokasi daerah itu kalau ada potensi sumber daya manusia jadi meningkat. Kalau anggaran meningkatkan sumber daya manusia. Ada potensi sumber daya alam lalu bisa meningkatkan kemajuan. Sehingga ada 3 program yang harus dilakukan di sini. 1, 2, 3. Nah, di antara ketiga inilah mana yang prioritas yang perlu diajukan gitu ya. Program apa yang perlu diajukan? Apakah peningkatan kemampuan SDM dulu di sini teh? Apakah pelatihan dulu? Ataukah kemajuan dulu? Ataukah ini alokasi bagaimana meningkatkan potensi SDM daerah dulu? Atau apa ini? Nah, ini silakan dipilih gitu. Jangan itu nggak mungkin semua anggarannya nggak ada kalau semua kegiatan ini dilaksanakan. Nah, itu sebenarnya berpikir sistem itu seperti itu. Jadi misalnya kalau ada persoalan bagaimana meningkatkan kinerja kecamatan, kantor kecamatan, nah cari aja variabel-variabelnya gitu ya misalnya. Misalnya kalau kinerja organisasi itu berkaitan dengan apa sih? Berkaitan dengan individunya, berkaitan dengan lingkungannya. Kalau individu berarti kemampuan SDM-nya harus ditingkatkan, motivasinya, diklatnya kan gitu ya. Kalau lingkungannya berarti tentang SOP-nya, kelembagaannya, peraturan program-programnya, sarana prasarananya gitu. Nah, dari semua tadi supaya bisa meningkatkan kinerja kantor kecamatan itu apa ya dulu yang diprioritaskan? Apakah kemampuan SDM-nya dulu, apakah sarana prasarana dulu, apakah bikin peraturannya dulu, bikin SOP dulu, tuh. Mana dulu yang diprioritaskan? Kalau anggaran terbatas, makanya diprioritaskan. Lalu setelah penentukan prioritas itu dilaksanakan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan bagaimana pendekatan sistem, berpikir sistem, dan 5 disiplin belajar.
saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.